Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita hampiri tahta kudus Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan kita akan mendapatkan ketenangan. Kita akan mendapatkan sukacita damai sejahtera. Karena Tuhan layak dipuji dan ditinggikan. Dia adalah Allah yang Maha Kudus. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah,
kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Di dalam kekudusan-Mu Tuhan, kami mendapatkan sukacita, damai sejahtera, penghiburan, kekuatan, dan kami memuji menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang layak untuk kami puji dan sembah. Engkau Allah kami yang kudus. Semua surga memuji Engkau Tuhan. Seluruh semesta ini memuji Tuhan. Kota Batu memuji Engkau Tuhan. Bahkan seluruh dunia ini memuji nama-Mu yang kudus. Menjadi kerinduan kami Tuhan. Itu semua menjadi nyata Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu hari ini. Biarlah Tuhan Kau bertahta di atas puji-pujian kami. Biarlah Tuhan pujian kami boleh berkenan berlayak di hadapan-Mu. Dan pujian kami yang kami sampaikan dari hati kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang sanggup untuk menolong setiap permasalahan hidup kita. Amin. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Puji nama Tuhan. Engkau Allah kami yang sanggup. Haleluya. Mari kita akan siapkan hati kita. Biarlah Tuhan boleh menaburkan firman di dalam hati kita dengan penuh percaya bahwa janji Tuhan iya dan amin akan terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
percaya janji-Mu ajaib terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib bukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib bukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Akan ku takut, akan ku gentar, Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragu akan kebaikan-Mu di janji-Mu ajaib bukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib bukti dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu
karena Engkau telah memberikan kepada kami pemberian yang terbaik. Kristus, korban yang menyelamatkan kami, dan Engkau mengaruniakan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami bisa menerima dan selanjutnya diproses oleh Roh Kudus menjadi semakin serupa dengan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Sebabnya ya Tuhan, pagi hari ini kami membuka hati untuk Engkau kembali bekerja, supaya agenda Tuhan itu semakin nyata dan semakin hari semakin kami rasakan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Rencana-Mu itu jadi di dalam dan melalui hidup kami. Kasih Bapa, memberkati pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kalau di dalam tradisi Pentakosta Karismatik dirayakan sebagai hari pencurahan Roh Kudus ya, dan itu sebabnya firman Tuhan juga saya akan bawakan mengenai topik pencurahan Roh Kudus ya, tetapi saya memberi judul karunia yang terbaik ya, karunia yang terbaik. Kita akan sama-sama belajar dari Injil Lukas pasal yang ke-11 ya. Nah, saya mau menyampaikan konteksnya terlebih dahulu ya, sebelum kita membaca teks kita. Saudara, kalau kita memperhatikan di ayat yang pertama, maka kita akan bertemu dengan sebuah kisah yang sangat menarik ya, bahwa pada waktu itu diceritakan Tuhan Yesus itu baru saja selesai berdoa ya. Lalu kemudian datanglah seorang murid yang memohon kepadanya supaya mereka itu diajar bagaimana berdoa ya. Saya pun, kalau saya menempatkan diri saya pada posisi salah satu dari murid Tuhan Yesus, menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus itu punya hubungan yang sangat dekat, yang karib, yang intim dengan Bapa di sorga, pasti saya juga akan mengajukan permohonan yang sama. Bu, saya ini diajari Tuhan bagaimana berdoa. Ya, lalu kemudian Tuhan Yesus menyampaikan model doa yang sangat terkenal itu, yaitu doa Bapa kami. Nah, tidak hanya sampai di situ, kemudian Tuhan Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan. Nah, ini yang akan menjadi fokus perhatian kita, saudara ya. Mari sama-sama kita akan melihat di ayat yang kelima ya, pasal 11 dari Injil Lukas. Kita baca secara berbalas-balasan ya. Bapak Ibu sekalian akan membaca ayat-ayat yang genap, saya akan membaca ayat-ayat yang ganjil ya. Demikian firman Tuhan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.
Nah saudara, pertama-tama mari kita pahami terlebih dahulu ya, budaya pada waktu itu. Tentu belum ada alat-alat transportasi yang canggih ya, sehingga kalau orang mengadakan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain biasanya ditempuh dengan entah jalan kaki. Kalau punya hewan tunggangan ya mereka akan pakai keledai ya, unta ataupun kuda. Nah, bergantung pada jaraknya, kalau jauh maka biasanya mereka harus menginap. Apakah ada penginapan pada waktu itu? Ada. Tapi biasanya kumuh dan juga berbahaya. Nah, itu sebabnya yang paling safe ya, paling aman kalau tinggal atau menumpang di rumah teman. Atau temannya teman, atau temannya teman, ya. Ya budaya timur itu kan budaya relasional ya. Itu sebabnya ya menurut analisis ya itu yang membuat budaya suap itu berkembang luar biasa ya di dalam masyarakat kita. Karena kita kan gak mungkin datang ke rumah seseorang tanpa membawa buah tangan. Nah itu saudara, itu benih-benihnya ya. Nah, nanti kalau kita minta jasa, minta tolong orang ya biasanya kasih sesuatu. Nah makanya budaya suap itu mendarah daging di dalam masyarakat kita. Temen pergi gak segan-segan ngomong, ojo lali yo oleh-oleh. Betul gak? Nah nanti kalau pas pergi ya harus ingat ya, beli ini beli itu, ngoleh-ngoleh saudara ya. Kemarin kakaknya istri saya datang ke Malang, waduh harus packing ulang. Ya di rumah saya bongkar lagi, atur lagi. Karena saking mau bawakan oleh-oleh buat teman-temannya. Nah itu budaya kita. Hospitality, keramah tamahan itu menjadi hal yang sangat biasa. Nah tapi persoalannya, pria yang diceritakan dalam perumpamaan Tuhan Yesus itu datangnya itu tengah malam, mendadak tanpa ada pemberitahuan apapun ya. Dan rupanya orang ini pokoknya ketok pintu saja, terus menerus. Ya, kalau sekarang, kalau kita ketok pintu rumah teman atau siapa saja yang nggak dibuka-buka, saya kasih tahu ya kuncinya bagaimana supaya orang cepat keluar. Ya, ketok nggak dibuka pintunya, teriak saja paket. Tak lama kemudian pasti yang punya rumah akan keluar. Ya. Jadi meskipun ribet ya, waktu itu belum ada kamar-kamar, jadi orang biasanya tidur sama-sama. Kalau satu orang bangun, semua ikut bangun. Ribet. Tapi karena orang itu ketok pintu terus, bukan karena hanya masalah sahabat saja, tetapi karena orang yang ketok pintu itu tidak tahu malu, akhirnya pintu dibukakan dan apa yang dibutuhkan juga diberikan. Nah disinilah Tuhan Yesus mengajarkan ya sikap yang seharusnya kita miliki pada saat kita berdoa. Sikap yang seperti apa? Doa seharusnya dipanjatkan dengan keberanian, ya, ketekunan dan tanpa keraguan. Bahkan saat itu tampak sulit dan tidak pantas. Kenapa Tuhan mengajarkan hal ini? Maka jawabannya karena kita ini secara status adalah anak-anak Allah.
Ya, dan hubungan kita dengan Allah itu antara anak dengan Bapa. Kalau antara anak dengan Bapa tentu saja tidak ada yang namanya sungkan-sungkan. Ewoh pakewoh nggak ada. Wong sama bapaknya sendiri. Ya, saya kira kita semua ingat dengan anak-anak kita dulu. Ya, mereka nggak tahu malu. Dan banyak kali ngeyel. Ya, kalau sudah minta sesuatu maka dia akan insist, dia akan bersikeras, bersikukuh supaya dia mendapatkan apa yang dia mau. Nah, sikap yang seperti inilah yang Tuhan harapkan pada saat kita datang dan berdoa kepada Dia, saudara. Nah, mari sekarang kita lanjutkan ya, ayat yang ke-9, ayat yang ke-10 saya bacakan untuk kita sekalian. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Saudara, dulu saya terus-menerus berpikir ya, apa sih yang Tuhan Yesus maksudkan ya pada bagian ini? Menunjukkan adanya bertambahnya intensitas ya, dari minta kepada cari lalu kepada ketok. Dan saya pada akhirnya menyimpulkan bahwa pada bagian ini Tuhan Yesus itu sedang mengajarkan tentang paket ya, paket doa. Doa itu ya harus seperti ini, saudara. Bukan hanya sekedar minta, tetapi juga harus mencari intensitas yang lebih tinggi lagi. Lalu mengetok. Ya, artinya apa? Ambil contoh saudara ya, kalau dalam kehidupan kita misalnya ada yang perlu pekerjaan. Berdoa kepada Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan kasihlah pekerjaan buat saya. Ya, itu langkah pertama ya, berdoa setiap hari, setiap waktu berdoa, Tuhan kasih saya pekerjaan. Tapi kan kita nggak berhenti sampai di situ saja, nggak cuma minta saja kan. Lalu kemudian kita melamar. Ya, membuat lamaran kerja, masukkan ke perusahaan A, masukkan ke kantor B. Pokoknya setiap peluang yang kita temukan, maka kita coba untuk masuk, saudara. Ya, itulah sebenarnya paket daripada doa. Jadi dengan kata lain, usaha kita itu adalah bagian dari doa kita. Amin, saudara. Keringat kita itu adalah bagian dari doa kita. Bukan hanya saat kita tutup mata, lipat tangan lalu berdoa pada waktu-waktu tertentu, tetapi sesungguhnya seluruh hidup kita itulah doa kita kepada Allah. Dan Tuhan menghargai itu. Tuhan tidak mau kita cuma tenang-tenang saja di rumah, minta pekerjaan dari Tuhan lalu berharap nanti telepon masuk, ayo gabung sama saya, kerja di tempat saya. Kan gak begitu, saudara. Yang belum punya pacar, yang pengen pasangan hidup, apa cuma berdoa, Tuhan berikan kepadaku seorang bidadari. Apa begitu, saudara? Cuma minta tok? Kan tidak. Yo melok komsel. Ya, ibadah seperti ini, ibadah kaum muda,
ikut. Supaya apa? Supaya kenal dengan orang-orang yang lawan jenis. Barangkali ada chemistry yang mulai terjalin. Nah, mungkin anak-anak sekarang ini ya, saya ngobrol dengan beberapa anak muda yang baru saja menikah. Saya tanya, yuk kenal sama pasanganmu gimana ceritanya? Ya. Bukan dalam persekutuan doa, bukan dalam ibadah, tapi lewat aplikasi di handphonenya. Ya. Sekarang ini banyak apps jodoh. Ada Tinder, ada Bumble ya. Lalu kemudian apa lagi? Coffee meets bagel katanya ya. Lalu ada yang dari Indonesia itu apa? My Jodoh. Ada juga yang vulgar sekali. Ayo nikah katanya. Jadi loh saudara ya. Saya tanya, kok kenapa kamu pakai app seperti itu untuk cari jodoh? Ya sudah jenuh Pak, lingkungan saya itu saja. Ya, nanti kalau pakai apps itu kan diberitahu ya latar belakangnya, lalu kemudian hobinya apa, ya interestnya apa, pekerjaannya apa, diberitahu. Nanti mulai kontak ya, lalu kemudian ketemu darat, lalu akhirnya cocok, terus sampai menikah saudara. Ada juga yang lewat Facebook, ada yang benar juga, ada yang tidak sih. Akhirnya terus ngilang juga ada. Tapi itu adalah usaha ya. Dan Tuhan Yesus mau supaya kita bukan hanya berucap saja di dalam doa, tetapi ditindaklanjuti dengan usaha. Dan usaha kita adalah doa kita. Saudara. Nah, sekarang kita lanjutkan ya ayat 11 dan ayat yang ke-12. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kala jengking? Nah saudara, saya dulu suka berpikir begini ya. Dan ini nyata dalam kehidupan ya. Kalau saya minta kepada Tuhan, katakanlah misalnya ya pekerjaan, saya pengen Tuhan jadi pegawai bank gitu. Ya. Tapi kan Tuhan jawabnya itu kan belum tentu jadi pegawai bank kan. Bisa jadi mungkin jadi guru. Atau tukang parkir barangkali. Ya. Atau mungkin saya berdoa, Tuhan saya kepingin sekolah kedokteran. Cuma dikasih lulus SMK saja sama Tuhan. Ya. Atau mungkin saya pengen punya anak laki-laki, dikasihnya perempuan. Nah saya berpikir barangkali ayat-ayat ini berbicara mengenai hal itu. Tapi sebenarnya saudara, waktu kita dalami sungguh-sungguh dua ayat ini, sama sekali Tuhan tidak sedang berbicara itu. Ya. Dan itu berbahaya saudara, seolah-olah kita berpikir Tuhan itu gak pegang kendali. Jadi kadang-kadang kita mintanya A dikasihnya B, karena Tuhan gak pegang kendali. Dia gak punya kuasa untuk mewujudkan rencananya. Kita berpikir seperti itu saudara. Itu bahaya. Ya. Kenapa saya katakan bahaya? Saudara, satu saat saya membaca bukunya Joni Eareckson itu ya, yang sangat terkenal itu, When God Weeps, ya, ketika Allah menangis. Ya. Dan saya menemukan ada beberapa kalimat yang sangat penting yang kemudian saya pegang di sepanjang kehidupan saya. Saudara ya, mari kita
Simak sama-sama ya, saya bacakan untuk kita sekalian. Ya. Perhatikan di sini. Entah Tuhan yang memerintah, artinya menguasai segala sesuatu, mengendalikan segala sesuatu, atau setan yang menentukan agenda dunia, dalam pengertian semua yang terjadi di dunia ini itu atas ketetapan atau seizin setan gitu. Jadi ini yang sedang dipertaruhkan, entah Allah berkuasa atau setannya yang berkuasa. Bahaya enggak saudara? Bahaya. Ya, terus ya. Dan Tuhan hanya bisa bereaksi. Kalau Tuhan gak pegang kendali, setan yang pegang kendali. Lalu Tuhan bereaksi terhadap pekerjaannya setan itu. Dalam hal ini yang maha kuasa akan menjadi tukang bersih-bersihnya setan. Bayangkan saudara, ya, menyapu bersih setelah iblis menginjak-injak dan melakukan yang terburuk. Lalu Tuhan mencari cara untuk mendapatkan kebaikan dari situasi tersebut. Bayangkan saudara ya, iblis mengerjakan segala sesuatu yang jahat, menyesatkan dunia ini, membuat dunia ini menderita. Lalu Allah itu seperti tukang sapunya iblis, nyari barangkali masih ada sesuatu yang punya nilai gitu. Nah, itu kan bahaya sekali. Ya. Dan perhatikan di sini, Joni Eareckson kemudian menambahkan, namun itu bukanlah rencana terbaiknya untuk Anda. Bukanlah rencana A. Ya, Tuhan itu kan merencanakan dari kekekalan dan rencananya itu yang terbaik sempurna. Jadi hanya ada satu saja, tapi karena iblis yang berkuasa, lalu Tuhan itu bisa apa sih? Ya sudahlah, ngikuti yang sisa yang masih cukup lumayan buat anakku itu apa? Gitu kira-kira saudara. Ya. Bukanlah apa yang ada dalam pikirannya. Dengan kata lain, meskipun Tuhan akan berhasil memperbaiki keadaan, penderitaan Anda sendiri tidak akan berarti. Nah saudara, ini harus kita hubungkan dengan apa yang dialami oleh Joni Eareckson itu ya. Wanita ya, meskipun namanya Joni. Kalau di sini Joni biasanya laki-laki ya. Dia mengalami kecelakaan waktu menyelam ya, dan akhirnya itu melukai dia sedemikian rupa sehingga dia lumpuh ya, dari pundak ke bawah ini lumpuh saudara. Nah disitulah dia mengalami pergumulan. Apakah ini bagian dari rencana Allah apa enggak? Atau sebenarnya iblis yang bekerja di sini? Lalu Tuhan itu akhirnya seperti yang dikatakan tadi ya, seperti tukang sapunya iblis, cari apa yang masih bisa dipertahankan dari kehidupannya Joni yang sudah sedemikian terpuruk. Dan akhirnya saudara, Tuhan memberikan pencerahan kepada dia. Bahwa sesungguhnya Allah yang pegang kendali. Sebab kalau bukan Allah yang pegang kendali, berarti iblis yang pegang kendali, ini kan bahaya. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah plan E-nya Allah, plan A-nya Allah, rencana A-nya Allah. Seburuk apapun itu, ketika Allah mengizinkan itu terjadi, maka Allah punya maksud. Nah ini dia saudara. Kalau demikian, masalah ikan dan telur tadi itu tidak sedang mengatakan kepada kita bahwa Allah itu banyak kali enggak memenuhi permintaan kita sehingga kasih sesuatu yang lebih buruk dari apa yang kita mau. Tidak demikian. Allah adalah Allah yang berdaulat. Dia merencanakan dan rencananya itu selalu yang terbaik dan dia tidak pernah salah. Bisa katakan amin.
Allah tidak pernah salah. Sekarang saudara kita masuk ke puncak daripada pengajaran Tuhan Yesus pada bagian tersebut, saudara ya, di ayat yang ke-13. Ya, ayat 13. Mari kita baca bersama-sama ayat ini ya. 2, 3. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kalau saudara melihat di dalam Injil Matius, saudara akan menemukan ayat paralelnya. Ya, Matius 7 ayat yang ke-11 itu, bahwa Allah akan memberikan hal-hal yang baik. Di dalam Lukas, hal baik, bahkan yang terbaik yang Tuhan bisa berikan kepada kita itu bukan kesehatan, bukan pekerjaan, bukan pasangan hidup, bukan fasilitas-fasilitas yang kita punya, bukan kedudukan yang tinggi, tetapi pemberian Allah yang terbaik buat umatnya adalah ketika Allah mengaruniakan Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Amin, saudara. Amin. Nah, tentu saja kita bertanya-tanya ya. Saya nggak tahu apakah ada di antara kita yang tiap kali berdoa itu mintanya Roh Kudus saja. Oh, biasanya tiap hari itu yang mintanya apa sih? Sehat, ya kan? Dalam perlindungan Tuhan, kasih kesempatan-kesempatan baru dalam usaha dan sebagainya. Itu yang selalu menjadi doa kita. Tapi kan jarang kan kita minta Roh Kudus. Paling setahun sekali kalau pas pencurahan Roh Kudus seperti ini. Padahal sesungguhnya saudara, karunia terbaik dari Allah buat kita adalah Roh Kudus. Kenapa saudara ini? Terakhir saudara ya, mari kita lihat sama-sama ya. Karunia Roh Kudus itu adalah karunia terbaik sebab perhatikan di sini ya. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita tidak akan pernah mungkin bisa menjadi seperti Dia. Apa maksudnya di sini? Bukankah karunia terbesar itu adalah ketika Allah mengutus Tuhan Yesus menggantikan posisi kita? Kita yang mestinya dihukum karena dosa-dosa kita, Kristus disalib ganti kita. Itulah pemberian terbesar. Betul saudara, itu cocok dengan yang diajarkan dalam Alkitab. Tetapi ingat ini, kita sebagai manusia berdosa, kita gak akan pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita kalau Roh Kudus tidak bekerja dalam hidup kita. Kita ini orang berdosa loh saudara. Mana ada orang berdosa mencari Allah sungguh-sungguh, itu gak ada saudara ceritanya. Wong rohani kita itu loh, roh kita itu mati, gak tertarik dengan hal-hal yang datang dari Tuhan. Gak tertarik saudara. Alih-alih berjalan di jalan yang benar, kita lebih suka berjalan di jalan yang gelap. Menikmati malahan perbuatan-perbuatan dosa kita. Lalu bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan Yesus dan menyerahkan hidup kita ini kepadanya? Ingat bahwa Roh Kuduslah yang menginsafkan kita akan dosa-dosa kita.
yang membawa kita kepada kebenaran, yang membuat kita takut pada penghakiman Allah, sehingga akhirnya kita serahkan hidup kita kepada Dia, saudara. Jadi dengan kata lain, tanpa pekerjaan Roh Kudus, semua yang Tuhan Yesus lakukan itu sia-sia. Sia-sia, saudara. Karena kita nggak mungkin datang kepada Tuhan dengan kekuatan kita. Tidak mungkin. Lalu berikutnya, Roh Kudus pula lah yang setelah menemplak kita akan dosa-dosa kita, mendorong kita datang kepada Tuhan Yesus. Lalu kemudian Dia pula lah yang menolong kita masuk dalam proses semakin hari semakin menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kalau saudara membaca Injil Lukas, lalu lanjut dengan Kisah Para Rasul, itu menarik sekali. Kan penulisnya sama, Lukas penulisnya. Lalu perhatikan bagaimana Lukas itu menggambarkan Tuhan Yesus dalam Injilnya. Tuhan Yesus digambarkan sebagai seorang yang karismatik, dalam pengertian dia hidupnya itu penuh dengan Roh Kudus. Dibaptis, saudara ya. Lalu kemudian merpati itu turun, lambang dari Roh Kudus turun atas Tuhan Yesus. Dan sejak saat itu kehidupan Tuhan Yesus tidak pernah lepas dari pimpinan Roh Kudus. Dia selalu dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus. Pindah ke pasal 4, saudara. Pasal 3 itu baptisan. Pindah pasal 4. Pergi ke padang gurun, dicobai oleh iblis. Itu atas pimpinan Roh Kudus. Lalu saudara akan menemukan sesuatu yang unik sekali. Bahkan ketika Tuhan Yesus bersukacita saja, bersukacita oleh Roh. Jadi dengan kata lain, dari A sampai Z dalam kehidupan Tuhan Yesus tidak pernah lepas dari pimpinan Roh Kudus. Lalu masuk ke Kisah Para Rasul, saudara. Pasal 2 dari Kisah Para Rasul menceritakan apa? Bahwa gereja juga dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan sejak saat itu gereja melanjutkan misi Tuhan Yesus. Tidak lain tidak bukan, juga atas pimpinan, pemberdayaan dari kuasa yang sama, dari Roh Kudus. Jadi dengan kata lain Lukas mau mengatakan begini. Kalau Tuhan Yesus yang adalah anak Allah dipimpin, dipenuhi dan juga diberdayakan oleh Roh, maka gereja Tuhan juga harus meneladani apa yang Tuhan juga terima dari Bapaknya. Gereja harus menjadi gereja yang penuh dengan Roh, dipimpin, diberdayakan oleh Roh Kudus. Mulai dari kelahiran baru, saudara. Kemudian diperlengkapi dengan karunia-karunia Roh. Dan dalam prosesnya Roh Kudus terus menghasilkan buah Roh di dalam kehidupan kita. Itu pun juga atas pekerjaan Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian, di akhir dari firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini, saya percaya Tuhan ingin kita menangkap pesan penting ini. Tidak ada karunia yang lebih baik dari karunia Roh Kudus dalam hidup kita. Kita semua butuh Roh Kudus. Kita tidak akan pernah bisa menghayati dan mengamalkan iman Kristen
tanpa Roh Kudus. Itu sebabnya mari sama-sama setiap hari saudara ya. Boleh nggak berdoa untuk kesehatan, boleh nggak berdoa untuk kemudahan, boleh nggak berdoa untuk berkat, boleh nggak berdoa untuk kesembuhan, boleh. Tapi jangan lupa, tiap hari berdoalah supaya Roh Kudus yang memimpin kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik dan Tuhan memberi yang terbaik buat kita. Puji Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita nyanyikan pujian "Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapanmu" dan seterusnya. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi, bertahtalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Saudara, mari sama-sama kita melihat ke dalam kehidupan kita saat ini. Saudara merasa tidak puas dengan kehidupanmu, barangkali datar-datar saja, tidak produktif. Saya kira masalahnya cuma satu. Karena kita belum mengizinkan Roh Kudus yang pimpin hidup kita, memberdayakan kehidupan kita. Itu sebabnya mari sama-sama nyanyikan pujian ini sambil kita buka hati kita yang seluas-luasnya untuk Roh Kudus kembali ambil alih hidup kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau yang pertama di. Mari kita berdiri bersama-sama. Bekerjalah
Bapa, terima kasih Tuhan. Engkaulah penolong yang sejati. Mulai saat ini dan seterusnya ya Tuhan. Engkaulah yang akan menuntun kehidupan kami untuk menggenapi setiap rencana-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat tangan kita bersama-sama. Saya ingin berdoa buat kita sekalian. Bapa di surga, inilah kehidupan kami. Kami seringkali gagal. Kami seringkali mendukakan hati-Mu ya Tuhan. Kami seringkali mengandalkan di hikmat kami sendiri, pengalaman kami. Tapi mulai dari saat ini dan seterusnya, Bapa, biarlah karunia terbaik itu, Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, yang akan terus pegang hidup kami ya Tuhan, memberikan kepada kami kuasa dari tempat maha tinggi, sehingga kami boleh meneladani Yesus dalam semua yang kami kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ini doa kami ya Tuhan. Kami panjatkan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Mari semua yang diberkati oleh firman Tuhan sama-sama katakan amin. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.